Kembali lagi bersama saya Edwin. Jadi kali ini panas-panas gini saya akan berbagi resep untuk membuat ice coffee yang enak. Jadi kali ini saya akan membuat Japanese ice coffee atau yang disebut Jap style biasanya ya. Jadi ini adalah salah satu teknik seduh kopi hampir sama kayak V60, cuman di sini dia dingin ya, nanti dia pakai es gitu. Nah, untuk informasi juga, jadi kata orang ya, rasa kopi itu 60% itu dipengaruhi oleh kualitas biji kopinya, gitu ya. 30% itu dipengaruhi oleh hasil roasting, gitu. Sedangkan 10%-nya adalah teknik brewingnya. Nah, di sini kualitas biji kopi itu, kalau menurut saya sih paling penting. Jadi jangan salah untuk membeli biji kopinya karena dengan kalian membeli biji kopi yang sudah di roasting itu artinya 90% ya ibaratnya udah rasanya udah enak gitu ya, tinggal 10%-nya baru tergantung hasil brewing kita. Jadi kali ini aku akan pakai biji kopi Gayo Wine ya, jadi aku beli di Bucket Coffee, jadi salah satu dia coffee shop dan roaster ya, roastery di Batam yang menurut saya sih oke banget untuk hasil roasting biji kopinya. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, jadi alat yang dibutuhkan adalah timbangan, kemudian filter, kertas filter, kemudian teko leher angsa untuk nanti mendistribusikan airnya. Terus ini juga ada server sama dripper V60-nya. Kemudian es batu secukupnya sama 1 slice lemon. Dan jangan lupa untuk biji kopinya ya. Nah, nanti juga biji kopinya butuh grinder untuk menggiling. Gilingannya nanti medium aja, sekitar medium. Oke, jadi kita akan membuat perbandingan kopinya itu 1:15. Jadi hari ini saya akan membuat 35 gram biji kopi untuk jadi 500 ml air. 500 ml Japanese ice coffee. Tapi karena ini kita bikin Japanese ice coffee, jadi airnya itu 300 ml aja, sedangkan 200 ml-nya itu nanti es batu gitu. Oke, jadi kita pertama-tama akan menggiling biji kopi ini. Jadi sebanyak 35 gram kita masukkan dulu, kita timbang dulu. Ups, kebanyakan. Oke, kurang lebih 35 gram biji kopi. Kita masukkan ke dalam grinder, kita giling medium to coarse ya. Jadi medium agak sedikit ke kanan lagi. Kita giling dulu. Nah, sambil menggiling biji kopi, kita basahkan dulu paper filter ini. Tujuannya apa membasahkan paper filter? Tujuannya adalah agar bau dari kertas ini tidak tercium dan untuk juga memanaskan servernya itu sendiri. Gitu. Oke, jadi kita kita tuang dulu sedikit. Oke, kita buang airnya. Kalau sudah, kita kocok-kocok biar servernya itu panas ya. Oke. Nah, setelah paper filter dibasahkan, kita masukkan dulu esnya. Jadi esnya itu kurang lebih 200 gram ya. Kita timbang dulu. Sampai 200 gram. Oke, kurang lebih lah. Sama 1 slice lemon ya. Kita kasih lemon biar seger. Oke, jadi kurang lebih 200 gram lah. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan kopi yang sudah digiling medium to coarse tadi. Tadi kopinya 35 gram ya. Oke, kita masukkan ke sini.
Kurang lebih 35 gram juga. Kita ratakan dulu di sininya. Oke, jadi kita mulai menuang airnya, kita nolin dulu. Nah, karena ini kopinya 35 gram, jadi nanti untuk bloomingnya kita pakai air sebanyak 70 gram dulu, selama kurang lebih 40 detik ya. Oke, kita mulai blooming. Oke. Sekitar 70 gram air untuk blooming. Oke, nggak apa-apa, lebih dikit. Nah, kita blooming selama kurang lebih 40 detik. Setelah itu, kita akan menggunakan teknik continuous pouring. Jadi, kita langsung gitu ya, dari blooming sampai dengan 300 ml itu continuous, terus-terusan. Oke, udah 40 detik. Kita mulai. Nah, untuk continuous pouring ini debit airnya harus stabil dari awal sampai akhir ya. Jadi makanya dibutuhkan teko yang leher angsa ini untuk memudahkan itu, untuk pouringnya. Oke, sudah 300 ml, kita tinggal tunggu sampai airnya meresap semua. Bisa kita bantu sambil diaduk juga, ya, biar rata. Kurang lebih nanti waktu brewingnya itu 2,5 menit sampai di bawah 3 menit lah. Ini udah 2 menit, mungkin sebentar lagi selesai. Oke, mungkin cukup. Jadi sekitar 2 menit 20 detik brewingnya. Nah, hasil ampasnya kayak gini nih. Oke, kita taruh dulu ininya. Oke, udah jadi. Jadi kita aduk begini biar merata nantinya hasil seduhan kita tadi. Siap untuk dinikmati. Oke, Japanese Ice Coffee Aceh Gayo Wine ini sudah siap dinikmati. Jadi kita coba dulu ya. Wanginya kita coba dulu ya. Rasa wine-nya kerasa banget ya. Terus ada rasa-rasa grape, berries. Terus ada, karena kita kasih jeruk lemon tadi, ada rasa asam-asam jeruknya. Oke, jadi ini asli seger banget ya. Jadi buat yang pencinta wine atau kopi-kopi yang berasa buah-buahan seger, ini cocok banget sih. Jadi aku beli biji kopinya tuh di Bucket Coffee. Kalau yang di Batam tuh bisa langsung ke tempatnya aja di daerah Baloy ya, deket sekolah Al-Azhar gitu. Itu oke lah untuk kualitas biji kopinya. Seger banget. Dan oh ya, tadi aku lupa, jadi itu nyeduhnya tadi pakai air panas 90 derajat. Dan tadi teknik pouringnya aku pakai yang continuous. Jadi ada macam-macam sih, bisa kita pakai yang lain-lain juga, misalnya yang teknik pouring lain. Ya kalau menurut lidahku sih rasanya sih nggak jauh beda gitu ya. Tapi ya tergantung balik lagi ke selera masing-masing.
Tapi ya ini udah cukup oke lah. Yang penting sih biji kopinya ya. Ingat, biji kopi itu penting banget. Jadi jangan salah beli biji kopi, pastikan biji kopinya bagus dan seger. Itu akan minimal ya 90% hasilnya akan oke lah kopinya. Seger banget. Jadi kalian harus coba di rumah. Oke. Sampai jumpa lagi.